Hey Sobat Hobi, semoga semuanya baik-baik saja. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih sudah memberikan support dan kesetiaan untuk membangun channel ini. Mungkin ada di antara Sobat Hobi yang belum tahu tentang apa itu tali serimpi, sehingga mempunyai beberapa pertanyaan dalam diri seperti berasal dari daerah serta provinsi mana tali serimpi, bagaimana sejarah serta makna dari tali serimpi. Karena adanya pertanyaan itu, Ada Hobi kini menyajikan pembahasan tentang tali serimpi, sesuai dengan pertanyaan yang sering Sobat Hobi utarakan. Sebagai pecinta seni tradisional, khususnya budaya tari, alangkah baiknya kita mengenali tradisi seni, warisan leluhur, dan orang-orang terdahulu. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan, serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Mari kita simak pembahasan ini sampai selesai untuk menambah pengetahuan dan wawasan sebagai generasi bangsa Indonesia. Dari mana tali serimpi berasal? Tali serimpi merupakan tarian yang keberadaannya sudah ada sejak Kerajaan Mataram Islam berdiri, yaitu pada masa kepemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tepatnya tarian serimpi berasal dari daerah Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta. Pada zamannya, tarian ini hanya ditarikan di lingkungan kerajaan atau keraton saja. Adanya hal itu karena tari serimpi dianggap bukan hanya tarian seni semata, namun dianggap juga sebagai suatu pusaka milik keraton yang sifatnya luhur. Sejarah tari serimpi. Sebagian orang dari kita mungkin ada yang belum tahu bagaimana sejarah kemunculan tari serimpi. Pada tahun 1613 sampai 1646, tari serimpi merupakan salah satu wujud kejayaan dari Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di masa itu, para masyarakat dan orang kerajaan menganggap tari serimpi adalah tarian sakral karena hanya ditampilkan pada lingkungan keraton saja. Biasanya, pihak keraton menampilkan tarian serimpi sebagai acara ritual kenaikan tahta sultan maupun untuk acara kenegaraan lainnya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Kerajaan Mataram pada tahun 1775 terbagi menjadi dua bagian. Adapun dua bagian itu adalah Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta di Solo. Terbaginya Kerajaan Mataram menjadi dua bagian berimbas juga pada gerakan tali serimpi yang berbeda pada kedua kesultanan tersebut. Walau gerakan tari itu berbeda, namun tari serimpi dari kedua kesultanan itu memiliki makna yang sama. Di tahun 1788 sampai 1820, tari serimpi mulai muncul lagi keberadaannya di Keraton Surakarta. Kemudian pada tahun 1920, Keraton Yogyakarta mulai memasukkan tarian klasik ini ke dalam mata pelajaran taman-taman siswa maupun perkumpulan tari dan karawitan. Ketika Indonesia merdeka, tari serimpi mulai diajarkan pada akademi-akademi seni tari serta karawitan pemerintahan. Apa makna dari gerakan tari serimpi? Serimpi sebenarnya memiliki arti perempuan yang awal adanya tari ini sebenarnya adalah Serimpi Sengopati dengan arti calon pengganti raja. Namun, ada pendapat lain dari seorang ilmuwan yaitu Dr. Priyono yang mengartikan bahwa nama Serimpi berasal dari kata impi yang berarti mimpi. Maksud dari kata impi memiliki makna yaitu ketika penonton menyaksikan pagelaran tari serimpi, mereka seakan berada di alam mimpi, karena tarian yang disaksikan menunjukkan suatu gerakan lemah gemulai dan anggun yang disertai alunan cerita selama seperempat jam sampai 1 jam. Gerakan lemah gemulai dan anggun yang diiringi gamelan pada tarian melambangkan suatu kehalusan budi pekerti, suatu kesopanan, serta kelemah lembutan. Pada suatu acara, biasanya tarian ini berada di awal bagian pembukaan pada susunan acara. Tari serimpi ditampilkan oleh berapa orang? Pada zaman Kerajaan Mataram, tari serimpi ditampilkan oleh 4 orang yang diutus oleh pihak kerajaan. Namun sekarang
Empat penari ini bisa ditampilkan oleh semua kalangan yang mempelajari mengenai tarian ini. Empat penari serimpi mempunyai simbol dan arti di dalamnya, yaitu 4 unsur dunia dan juga 4 arah mata angin. Apa saja properti yang digunakan pada tari serimpi? Pada seni tari serimpi, adanya properti bisa menjadi nilai tambah untuk memperindah dalam menampilkan tarian kepada penonton. Properti yang digunakan disesuaikan dengan tema dan jenis tari serimpi yang akan disampaikan. Karena ada beberapa jenis ragamnya seperti Padilori, Cina, Merak, Kesimpir, Sangopati, Gedang Wati, Angling Mendung, dan Ludiro Madu. Berikut ini beberapa properti tari serimpi yang bisa Anda ketahui. Yang pertama adalah baju. Baju pengantin Puteru Yogyakarta adalah busana yang biasa digunakan penari serimpi zaman dulu. Namun seiring berjalannya waktu, baju yang digunakan semakin berubah, sampai saat ini menggunakan baju dodotan tanpa lengan berwarna hitam. Yang kedua adalah mekak. Mekak merupakan baju luar dengan berbagai macam warna yang fungsinya sebagai busana tambahan. Warna yang dipilih ketika memakai mekak disesuaikan dengan tema dan jenis tari serimpi yang akan ditampilkan. Yang ketiga, selendang. Selendang adalah salah satu properti yang harus ada keberadaannya ketika menampilkan tari serimpi. Selain itu, selendang yang digunakan memiliki ukuran panjang dengan motif batik pada bagian ujung serta bagian bawah. 4. Sanggul. Sanggul merupakan properti berbentuk oval atau bulat yang berfungsi untuk rambut tambahan pada penari serimpi. Karena berfungsi untuk rambut tambahan, sudah tentu sanggul dipasang di kepala untuk memperindah tampilan para penari. Adapun aksesoris lain ketika pemasangan sanggul adalah jepitan, peniti renteng, peniti ceplok, tusuk konde, dan jebehan. Yang kelima, hiasan kepala burung. Hiasan kepala burung kasuari wajib dikenakan oleh penari serimpi untuk aksesoris kepala. Bulu-bulu kasuari yang berjumbai indang mampu menambah keanggunan dan keindahan si penari. 6. Centung. Properti ini dipakai sebagai hiasan kepala penari serimpi sebagai tambahan hiasan sanggul atau gelungan. Adanya centung bertujuan untuk menampilkan keindahan para penari. Yang ketujuh, kokat. Kokat adalah salah satu properti dari bahan pita dengan bentuk bunga yang digunakan pada sanggul kepala menghadap ke belakang. Biasanya kokat hanya digunakan berwarna hitam serta hijau. Yang kedelapan, cunduk mentul. Cunduk mentul berikut ini properti yang bentuknya menyerupai bunga yang dipasang di bagian depan dengan posisi menghadap ke depan. Kesembilan, gelang. Properti perhiasan dari bahan logam mulia yang digunakan penari serimpi sebagai hiasan tangan. Gelang ini dikenakan pada kedua pergelangan tangan penari baik sebelah kanan maupun kiri. Yang ke-10, kalung. Hampir sama seperti gelang. Properti ini digunakan sebagai perhiasan yang berfungsi untuk memperindah bagian leher penari. Kalung yang dikenakan biasanya berbahan logam mulia yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Yang ke-11, anting-anting. Anting-anting merupakan salah satu perhiasan yang dikenakan pada penari untuk mempercantik diri. Anting-anting yang digunakan berbahan logam maupun batu mulia yang berwarna emas maupun perak dengan desain simpel dan elegan. Ke-12, jarit. Jarit adalah kain yang memiliki motif yang biasanya pada masyarakat disebut dengan jarik. Namun pada pementasannya, motif jarik yang dikenakan adalah motif parang dengan filosofi tidak gampang menyerah dan putus asa pada berbagai hal. 13. Stagen. Para penari tradisional khususnya khas Jawa rata-rata menggunakan stagen untuk melengkapi properti busana, baik fungsinya sebagai sabuk untuk mengikat baju di bagian pinggang agar pakaian yang dikenakan tidak melorot dan lepas. Ke-14, sampur. Sampur merupakan pakaian yang bentuknya panjang dan dilengkapi dengan aksesoris manik-manik, renda, dan bahan ayat serta motif. Properti ini digunakan sebagai pelengkap
dan biasanya warnanya hijau yang sering digunakan dalam pementasan. Ke-15, slepe. Properti busana ini bentuknya persegi panjang dengan warna keemasan pada bagian tengah yang berfungsi sebagai ikat pinggang. Adapun warna yang sering digunakan dari slepe adalah warna merah. Ke-16, totokan. Totokan dipasang dan diikatkan pada pinggang, tepatnya di hadapan bagian pusar penari, yang fungsinya sebagai pengancing dari slepe, sehingga properti ini bisa dikatakan sebagai pelengkap dari slepe. 17, keris. Keris merupakan properti yang memiliki karakteristik dan diselipkan di stagen yang posisinya pada bagian depan. Dalam menyelipkan tidaklah sembarangan. Sarungnya wajib disilangkan ke arah kiri. Filosofi dari keris ialah menunggaling kaula Gusti, yang artinya persatuan antara raja dan rakyatnya. 18, jembeng. Bentuk dari properti jembeng bisa tergolong dalam jenis perisai. Properti ini digunakan untuk mendampingi keris pada saat menceritakan peperangan. 19, tombak. Tombak adalah salah satu properti tambahan yang keberadaannya tergantung alur cerita yang disampaikan. Biasanya tombak digunakan ketika mengisahkan cerita perang yang fungsinya sebagai alat pembelaan diri. Ke-10, bunga melati. Bunga melati menjadi properti yang digunakan pada gelungan rambut atau bagian sanggul tari Srimpi khas Jogja. Fungsi dari bunga melati sebagai hiasan untuk menambah kecantikan penarinya. Gerakan tari Srimpi. Pada saat melakukan pertunjukan tari Srimpi, para penari melakukan gerakan yang pelan, halus, dan lemah gemulai. Kemudian di setiap gerakan mereka diikuti iringan suara gamelan dan tembang cerita khas Jawa. Gerakan tari Srimpi didominasi dengan gerakan kaki, tangan, dan kepala sembari memainkan selindang yang diikatkan di pinggang. Pada dasarnya gerakannya ada 3 jenis yang bisa kita pelajari, yaitu maju gawang. Maju gawang merupakan gerakan pembuka saat penari Srimpi berjalan menuju ke arah pentas. Ketika sampai ke arena pentas, mereka berbelok ke arah kiri dan ke kanan menyesuaikan pola lantai yang dikehendaki. Kemudian diakhiri dengan sikap duduk dengan makna arti si penari siap untuk melakukan tarian pokok. Yang kedua, gerakan pokok. Menampilkan adegan inti yang melakukan adegan sesuai dengan alur cerita yang akan disampaikan ke penonton. Kemudian properti yang digunakan mengikuti sesuai apa yang hendak diceritakan. Gerakan ketiga adalah mundur gawang. Mundur gawang merupakan gerakan penutup pada pentas tari Srimpi di mana para penari berjalan keluar dari panggung pagelaran. Jenis-jenis tari Srimpi. Kini tari Srimpi telah mengalami berbagai pengembangan baik dari segi durasi serta pakaian yang digunakan oleh penari. Berikut ini jenis tari Srimpi yang bisa Anda ketahui. Yang pertama, Sangupati. Diciptakan oleh Pakubuwono IX yang awalnya karya dari Pakubuwono IV. Sangupati berasal dari karya Sang Pati yang artinya calon pengganti raja. Makna dari jenis ini adalah penari melakukan gerakan yang mencerminkan tentang pengendalian hawa nafsu. Yang kedua, Anglir Mendung. Disusun oleh Mangkunegara I yang awal penyusunan jumlah penarinya berjumlah 7 orang dan kemudian menjadi 4 orang. Ketiga, Ludiro Madu. Diciptakan oleh Pakubuwono V yang maknanya sebagai mengenang ibundanya yang meninggal, yang penarinya adalah 4 orang putri. Yang keempat, Ronggowati. Diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono V. Jumlah penarinya sebanyak 5 orang, mengisahkan petikan cerita Angling Darmo dengan tambahan properti seekor burung liwis putih dan sebatang pohon. Yang kelima, Cino. Tarian putri klasik di Istana Keraton Yogyakarta yang menggunakan kostum menyesuaikan dengan pakaian motif Cina. Keenam, Padelori. Diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono VI dan VII. Dalam pentas tari ini menggunakan properti cundrik dan pistol dengan tema cerita menak perang antara Dewi Sirtupaleli dengan Dewi Sudarawati. 7. Pistol. Diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono VII. Seperti namanya, dalam pentas seni ini menggunakan properti pistol. Ke-8. Kesimpir. Diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono VII dalam menampilkan tarian ini menggunakan properti jemparing dan pistol yang diiringi musik
gending, merak, kesimpir. Kesembilan, pramugari, diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono VII. Tarian yang menggunakan properti pistol dan diiringi dengan gending pramugari. Pada saat zaman perpecahan, tarian ini memang masih dikenal sebagai tari kesenian sakral yang sifatnya khusus dipertunjukkan di dalam keraton. Tapi pada masa kemerdekaan Indonesia, kesenian tari ini mulai dikenalkan kepada masyarakat umum hingga sampai sekarang berkelanjutan sebagai hiburan kesenian. Bagaimana? Apakah kalian terbantu dengan video tadi? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari Ada Hobi. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe Ada Hobi sekarang juga.